kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional. Reformasi birokrasi yang intinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat itu harus cepat, brutal, efektif, efisien. Cara wujud reformasi birokrasi itu dua hal yang berbeda. Birokrasi yang bersih dan kualitas layanan publik yang bagus. Karena saya tekankan bahwa karena BPK terkait dengan layanan, kata kuncinya itu cuma dua, kenyamanan dan keamanan bagi penerima layanan. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Anda memasuki zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan instansi vertikal yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi. Kantor wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah yang melaksanakan tugas Menteri Hukum dan HAM di wilayah dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat. Dengan wilayah kerja mencakup 35 kabupaten kota dan jumlah penduduk mencapai 34 juta jiwa, kantor wilayah Jawa Tengah memiliki satuan kerja sejumlah 71 yang meliputi 26 lembaga pemasyarakatan, 20 rumah tahanan negara, 8 balai pemasyarakatan, 8 rumah penyimpanan benda sitaan negara, 6 kantor imigrasi, 1 rumah detensi imigrasi, dan 1 balai harta peninggalan, serta 1 balai diklat hukum dan HAM Jawa Tengah. Guna mewujudkan reformasi birokrasi, kami telah melaksanakan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan moto "Kami pasti melayani bersih tanpa diskriminasi", seluruh satuan kerja telah melakukan langkah perubahan pembangunan zona integritas melalui fungsi sebagai pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan. Di tahun 2020 terus melakukan penguatan dan percepatan pembangunan zona integritas, sehingga sebanyak 41 satuan kerja berhasil lolos pada tahap tim penilai nasional. Progres pembangunan zona integritas dilakukan melalui upaya penguatan dan percepatan secara terus-menerus dan konsisten meliputi 6 area perubahan. Bidang manajemen perubahan diawali dengan penyusunan tim kerja yang dipilih oleh pimpinan dengan kriteria dan mekanisme yang objektif, terukur, dan transparan. Kami telah menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas yang memuat target-target prioritas capaian pembangunan zona integritas, melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dengan strategi yang tepat, sekaligus melibatkan media sebagai mitra. Untuk memastikan pembangunan zona integritas dilaksanakan sesuai target yang direncanakan, kami telah melakukan coaching, mentoring, dan evaluasi. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan secara simultan dengan membentuk agen-agen perubahan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, serta pimpinan berperan sebagai role model. Bidang penataan tata laksana. Kami telah melakukan evaluasi SOP guna mempercepat, menyederhanakan prosedur layanan dan transparan dengan dukungan teknologi informasi. Saat ini, kami telah menerapkan pelayanan publik berbasis e-office melalui Sistem Informasi Layanan Terpadu atau SILANDU. Sementara itu, untuk mengukur akuntabilitas kinerja, kami telah menerapkan sistem pengukuran kinerja melalui SIMPEK dan SISUMAKER. Sedangkan untuk membangun budaya transparansi dan keterbukaan informasi publik, telah dilakukan melalui website dan media sosial resmi, Kanjeng TV, serta portal Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional atau SIPPN. Bidang penataan sistem manajemen SDM. Kami telah menerapkan penataan manajemen SDM melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal,
pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta penetapan kinerja individu berdasarkan indikator kinerja utama, melakukan penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku kepada seluruh pegawai, serta mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dan memenuhi minimal 20 jam pelajaran dalam setahun, berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, kami telah menerapkan Corporate University yang diwujudkan dalam bentuk Rabu Korpu. Bidang penguatan akuntabilitas. Kami telah memiliki dokumen perencanaan yang telah berorientasi hasil, membuat IKU tambahan dengan kriteria SMART, menyampaikan laporan LKIP 2019 dengan tepat waktu, meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui penguatan operator LKIP, membangun sistem informasi kinerja, serta memiliki ukuran kinerja sampai ke individu. Bidang penguatan pengawasan. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan yang bersih tanpa diskriminasi, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah melakukan penguatan pengawasan melalui pengendalian gratifikasi, dengan melakukan kampanye publik kepada pegawai yang dilakukan secara berkala, serta kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Kami telah membangun lingkungan pengendalian, penilaian resiko, melakukan kegiatan pengendalian guna meminimalisir resiko, dan mengkomunikasikan serta mengimplementasikan pengendalian intern. Pengaduan masyarakat. Kami telah mengimplementasikan pengaduan masyarakat melalui layanan informasi aduan baik WhatsApp, nomor telepon aduan, media sosial, pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas, serta e-lapor. Whistleblowing System. Kami telah menerapkan dan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk melalui WBS dan melakukan evaluasi atas penerapan WBS tersebut. Penerapan benturan kepentingan. Kami telah melakukan identifikasi benturan kepentingan secara berkala melalui kegiatan apel pagi dan rapat, sosialisasi dan implementasi penanganan benturan kepentingan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi benturan kepentingan. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah menyampaikan laporan harta kekayaan, baik pegawai maupun pejabat, melalui LHKPN dan LHKASN. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami telah berupaya keras memenuhi standar pelayanan publik dan penerapan budaya pelayanan prima guna meraih kepercayaan publik. Pada saat yang sama, kami juga menyediakan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Ini dimaksudkan sebagai upaya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, moto "Kami pasti melayani bersih tanpa diskriminasi" dapat kami wujudkan. Untuk meningkatkan pelayanan prima, meskipun di tengah pandemi COVID-19, kami tetap melakukan pelayanan publik melalui beberapa inovasi, antara lain perbaikan sarana dan prasarana, yaitu dengan membuat pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan beberapa layanan di kantor wilayah, yang sebelumnya masih dilakukan secara sektoral di ruang kerja masing-masing bidang yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan. Jadi mendorong kantor wilayah lain untuk membangun Law and Human Rights Center sebagai bagian komitmen kita tahun 2020. Kami juga melakukan renovasi ruang tunggu dan lobi yang sebelumnya sempit dan panas serta kurang representatif, menjadi lebih nyaman dan kekinian. Masyarakat bisa memanfaatkan ruang lobi kami untuk bersuah foto. Kami juga telah memenuhi standar pelayanan publik sesuai ketentuan yang mencakup pemenuhan fasilitas untuk kaum rentan seperti fasilitas untuk kaum difabel, ruang laktasi untuk ibu menyusui, dan ruang bermain anak. Digitalisasi anak bergerak digitalisasi, pusat inovasi. Di era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan bagi setiap instansi untuk secara terus-menerus menghasilkan inovasi baru dalam bidang pelayanan publik. Kami telah membuat inovasi dalam wujud aplikasi Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU).
merupakan aplikasi berbasis website yang menghimpun semua layanan yang ada di kantor wilayah. Inovasi ini dibuat agar pelayanan bisa lebih mudah diakses, dijangkau, dan efisien serta murah. Masyarakat dapat mengakses secara online dengan membuka alamat website di silandu.kemenkumham.go.id. Pelaksanaan pembangunan zona integritas di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dimonitor dan dievaluasi oleh pimpinan tinggi media dan pihak eksternal terkait. Beberapa prestasi yang ditorehkan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2020. Penghargaan terbaik 1, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Penghargaan terbaik 1, Pengelolaan BNN tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM. Penghargaan terbaik 1 pada Rakor Evaluasi Capaian Kinerja Semester 1 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya berharap sekali untuk di tahun 2020 ini predikat-predikat baik tadi lebih meningkat dan lebih baik lagi tentu dalam semangat melayani masyarakat. Sudah berupaya untuk mengikuti dinamika perubahan ekspektasi masyarakat ya. Sampai tadi staf saya bilang, oh ini melampaui harapan saya. Ditambah lagi dengan adanya layout, ya, desain maupun juga ada kemudahan teknologi informasi di mana masyarakat juga akan diedukasi dengan berbagai jenis aplikasi ya, dalam rangka mendekatkan kepada masyarakat dan juga memberikan informasi yang seluas-luasnya. Saya mengapresiasi untuk menentukan, memutuskan wilayah lapas masuk dalam program pembangunan zona integritas. Di tengah-tengah keterbatasan Kementerian PAN dan RB untuk memfasilitasi, tapi kita juga tetap mendorong ya dengan berbagai cara ya. Kebetulan kami bisa hadir di sini, alhamdulillah. Tapi di samping itu juga kami menyediakan fasilitas konsultasi melalui aplikasi Zoom sekarang banyak kami lakukan. Zona integritas itu tujuannya mewujudkan pelayanan publik yang makin baik melalui 2 langkah. Ya. Yang pertama, setidak-tidaknya bebas KKN. Ya. Itu paling minimal, ya, paling minimal. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin mewujudkan di samping tidak ada KKN juga melayaninya juga dengan baik. Ya. Jadi satu hal yang saya catat betul adalah konsistensi dari rekan-rekan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Diawali dengan revolusi mental dan kemudian ada revolusi digital. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketika ada Silandu ini maka orang harus melakukan perubahan dan memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Saya mendengarkan suara masyarakat, permintaan masyarakat, harapan masyarakat tentang pelayanan ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dari Pak Kanwil Kemenkumham ini saya sampaikan dulu, kemudian menanggapinya dengan cepat sekali ya. Saya mintanya 3, dikasihnya 8 ini. Jadi malah ada selain urusan paspor itu dan sebagainya, ditambah lagi masalah haki ya, sampai anak juga kemasukan tadi kan paspor, terus masalah haki juga masalah hukum umum ya. Pelayanan administrasi hukum, kekayaan intelektual dan lain sebagainya yang ditangani oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah memang sudah menginformasikan kepada publik, kepada masyarakat untuk bisa menggunakan layanan-layanan tersebut. Sesuai dengan semboyannya, pasti Kemenkumham Kanwil Jateng pasti membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, pasti memberikan layanan hukum yang terbaik.